kita mulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita diskusikan nanti bisa membawa keberkahan bagi kita, bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, untuk hari ini siapa yang mau bantu Ibu pimpin doanya? Ibu. Oke, mulainya ya teman-teman. Sebelum kita mengawali kegiatan, ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Bulannya. Nah, jadi sebelum kita mulai nih, ada yang udah tahu belum? Ibu panggil ke ruangan ini untuk mengikuti kegiatan apa namanya? Nggak tahu. Bimbingan kelompok. Ya betul, Jiren. Jadi kita di sini itu akan melakukan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang udah tahu atau udah pernah dengar bimbingan kelompok itu apa? Udah tahu. Udah pernah takut juga Bu di bulan. Apa itu? Jadi bimbingan kelompok itu apa? Diskusi Bu secara kelompok. Betul, diskusi secara berkelompok. Kalau menurut Jiren? Sama Bu, diskusi berkelompok membahas suatu hal. Oke, jadi Ibu jelaskan kembali, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di BK, yang mana kita nanti akan berdiskusi secara bersama-sama di dalam satu kelompok ini, membahas suatu topik atau permasalahan yang lagi hangat-hangatnya di sekitar kita. Dan di sini Ibu sebagai PK-nya, sebagai pemimpin kelompoknya, untuk memandu anak-anak sekalian dalam berdiskusi. Jadi anak-anak sekalian ini sebagai anggota kelompoknya, Ibu yang akan membantu untuk jalannya diskusi ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan ini, ada beberapa hal nih yang harus kita sepakati dan kita patuhi dalam kegiatan ini. Nah, apa itu Bu? Jadi yang pertama itu, anak-anak sekalian datang ke sini secara sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun, tanpa ada paksaan dari temannya datang ke sini. Karena kalau terpaksa kita datang ke sini, tentu kita tidak akan nyaman dalam kegiatan ini nanti. Nah, jadi Ibu harapkan anak-anak semuanya datang secara sukarela. Ada yang merasa terpaksa datang ke sini tadi? Tidak Bu, sukarela semua ya. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya Ibu harap anak-anak sekalian itu nanti bisa saling terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, terbuka dalam berdiskusi bersama-sama biar terjalinnya diskusi yang baik antara kita. Dan oleh karena itu Ibu harap anak-anak semuanya nanti aktif ya dalam kegiatan ini, dan juga nanti jika ada temannya yang berpendapat, kita semua harus menghargai pendapat temannya. Jangan kalau misalnya nih anak-anak sekalian punya pendapat yang berbeda, sampaikan dengan cara yang baik. Jadi selanjutnya itu, jika nanti di antara kita ini, di antara anak-anak sekalian ada yang terbahas masalah pribadi, jangan khawatir, itu akan bocor. Jadi di sini itu kita saling menjaga kerahasiaan. Jadi apapun yang kita ceritakan, yang kita diskusikan dalam kelompok ini, jangan sampai keluar dari kelompok ini. Oke, bisa dimengerti anak-anak semuanya? Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai, nampaknya ada yang belum saling mengenal nih. Alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu biar saling akrab, diskusinya juga nyaman. Dimulai dari Ibu terlebih dahulu ya. Nah, jadi perkenalkan, nama Ibu Ilma Hayati Dila, bisa dipanggil Bu Ilma. Jadi Ibu guru baru di sini, baru 6 bulan. Mungkin anak-anak sekalian masih asing dengan muka Ibu. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian yang memperkenalkan diri. Mulai dari mana nih? Kanan atau kiri Ibu? Oke. Perkenalannya apa aja? Sebutkan nama panggilan, kelas berapa? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Dinda Chandra. Teman-teman dan ibu bisa panggil saya ini. Saya dari kelas 11 MIPA 5.
Risa Iren. Risa Iren Roy. Risa Iren Roy Vika. Risa Iren Roy Vika Dini. Lanjut. Kemudian dari Risa. Dari Risa. Risa Iren Roy Vika Dini. Oke, jadi semuanya sudah saling kenal ya. Nah, jadi selanjutnya Ibu mau ice breaking dulu nggak sih kita sebelum mulai ini? Ice breakingnya semangat dulu ya. Oke, mulai. Ibu contohkan dulu ya untuk semangat. 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 Oke, bisa? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tunggu semangat. 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 Oke, jadi semuanya udah fresh kembali ya. Jadi sebelum mulai nih, Ibu mau tanya dulu duduknya udah nyaman atau belum? Ada yang mau ke WC terlebih dahulu? Tidak, Bu. Minum? Tidak ya. Nah, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bimbingan kelompok itu yang bagaimana. Jadi Anda semuanya sudah, Ibu mau bertanya, Anda semuanya sudah siap mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap, Bu. Sudah siap ya. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada dua macam topik yang bisa kita bahas. Nah, yang pertama itu ada yang topiknya dari Ibu yang akan mengungkapkan apa yang akan kita bahas di kegiatan kita kali ini. Dan yang kedua itu topiknya dari Ananda sekalian, Anda yang akan mengopsikan, lalu kita pilih salah satu untuk kita jadikan pembahasan di kegiatan kita hari ini. Nah, pada kegiatan kali ini Ibu mau Ananda sekalian yang beropsi untuk apa nih topik yang bakal kita bahas pada kegiatan ini, yang lagi hangat-hangatnya, masalah yang lagi dihadapi mungkin. Bisa Ananda sekalian? Bisa, Bu. Nah, jadi sekarang Ibu mau Ananda sekalian mengungkapkan apa nih topik yang mau kita bahas, dimulai dari Adini terlebih dahulu baru sampai ke Risa nantinya. Nah, sekarang dari ini topik apa yang mau kita bahas? Topik yang akan kita bahas itu pembunuhan itu, karena kan banyak ini siswa yang terbunuh oleh masyarakatnya karena tawuran atau gimana gitu. Jadi itu kayak Kriminalitas lah ya. kriminalitas Ya. Oke, kita mulai dulu ya. Lanjut ke Vika. Thinking. Jadi itu termasuk permasalahan yang lagi marak di antara kita juga ya. Nah, Ibu tahu dulu ya Vika. Pada Roy, Kalau dari racing itu pelecehan seksual Bu, karena apa Bu? Sekarang ini lagi marak-maraknya. Kalau nggak salah ada satu sekolah yang demo itu Bu, terkait dengan itu. betul-betul kayak pelecehan seksual ya. Lanjut ke Iren. Akhir-akhir ini banyak pembelajaran juga kan, Bu, ada tugas. Jadi kayak aku Bu, cara tugas-tugas itu. Sama ya berarti dengan Vika tadi. Oke, lanjut ke Risa. Sama, Bu. Jadi karena
lagi yang mau? Reza. Kira-kira semacam pikiran yang berulang-ulang. Oke, pikiran yang terus berulang-ulang ya. Nah, siapa lagi nih yang mau? Oke, Iren. Saya ini itu kita tuh terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ada lagi yang mau? Atau sama dengan temannya? Oke, jadi ibu simpulkan ya, overthinking itu kita secara berlebihan memikirkan sesuatu yang belum tentu itu terjadi, dan itu hal-hal yang negatif yang bisa menguras energi kita. Nah, kita sudah tahu apa itu overthinking. Jadi sekarang ibu mau tahu nih, tekanan akademik itu menurut Anda sekalian apa? Menurut pandangan siswa itu tekanan akademik itu apa? Mulai dari siapa? Dari Vika, oke. Menurut saya kayak dia merasa tertekan karena tugas-tugas yang diberikan sama gurunya, terus dia merasa dia tuh kurang paham apa tentang tugasnya, gimana cara bikinnya. Terus sekali. Nah, siapa lagi nih yang mau mengungkapkan pendapatnya? Teresa. Kondisi di mana seorang itu kayak dia ngapain sama tugas-tugas yang ada di tempat dia seperti dia tuh kayak apa ya yang harus dia lakuin karena lagi banyak yang masalah dia tuh dia Oke, betul sekali. Jadi ibu simpulkan ya dari pendapat Anda sekalian. Jadi tekanan akademik itu adalah tekanan yang kita rasakan, baik itu dari tugas yang terlalu banyak, ekspektasi orang tua, nilai, dan juga pengaruh pertemanan, persaingan. Misalnya kita mau tetap juara nih di kelas, jadi itu bisa menyebabkan tekanan akademik bagi kita, bisa menyebabkan kita merasa tertekan. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu overthinking dan tekanan akademik. Nah, ibu mau tahu dari Anda sekalian, baik itu dari pengalamannya atau dari yang Anda sekalian tahu dari permasalahan yang ada, ciri-ciri overthinking itu gimana sih? Yuk, oke, Iren suka tidur Bu, kalau saya. tidur ya. Iren pernah merasakan itu? Iya Bu, saya soalnya kalau lagi overthinking banyak tugas itu saya suka tidur Bu, tapi kita tak boleh dikerjain tugasnya Bu. Prokrastinasi jadinya ya, dan ya. Oke, gak apa. Jadi itu menurut Iren. Nah, menurut yang lain ciri-cirinya bagaimana nih? Kayak ini. Kalau saya ciri yang penting itu susah fokus terhadap satu hal. Jadi karena gara-gara overthinking itu kegiatan yang sampai kita lakukan tuh terbengkalai, kayak fokus itu kerjainnya. Itu apa yang bilang ini. Jadi karena kebanyakan overthinking nih, jadi gak ada satupun yang terkerjakan gitu kita. Jadi lanjut, siapa nih yang bisa? Oke, Vika. Cuma Bu, karena kita memikirkan Jadi ya. yang memikirkan sesuatu yang belum terjadi, jadi itu kayak cemas terus bingung gitu Bu. Bingung, betul. Jadi orang yang overthinking itu sering merasakan bingung, cemas yang berlebihan, dan juga bisa menyebabkan gangguan ke fisik kita juga. Jadi fisik kita bisa pusing, mual, dan lainnya. Nah, siapa lagi nih yang bisa ciri-cirinya atau ciri-ciri overthinking itu gimana? Oke, bisa. Mau nambah nilai dari ini tadi Bu, itu yang penting itu semacam pikiran itu kayak menggali-gali pikiran itu ke yang lain-lain gitu Bu, jadi nggak fokus di satu yang jalan yang kecil aja kan pikir ini, tapi secara nggak langsung pikiran dia tuh kayak kemana-mana Ya, gitu. kemana-mana jadinya ya. Yang misalnya nih, karena mau ngerjain tugas ini dia nggak bisa, jadi pikir lagi, oh, tugas ini juga belum gitu. Jadi merambat kemana-mana. Nah, itu juga termasuk ciri overthinking. Jadi Anda sekalian tahu, karena itu nggak jauh dari kita ya kejadiannya, karena kita sendiri yang mengalami. Nah, setelah kita tahu apa itu ciri-cirinya, dari ciri-ciri tadi itu pasti ada yang menyebabkan. Nah, apa sih yang menyebabkan kita itu overthinking? Yang menyebabkan kita merasa tertekan di akademik kita gitu. Kayaknya udah cerita juga deh, saya kayak ekspektasi orang
Tadi Vika mau berpendapat nih apa nih Vik? Kalau saya betul itu karena kita tidak mencapai dari teman kita bu, saya teman kita dapat nilai yang bagus, dan itu kita dipikirin kok dia dapat nilai bagus ya, nanti nilai kita karena nanti apa ranking itu turun atau gimana? Jadi bukan karena iri ya, karena itu teman udah tiap orang itu beda-beda prosesnya pasti. Tapi karena kita melihat orangnya udah jauh di depan kita, itu kita merasa ketinggalan. Nah, jadi itu juga menyebabkan stres akademik. Nah, ada lagi kayak ini. Mungkin penyebabnya itu dari pengalaman masa lalu dia yang kurang mengenakan Bu. Jadi di masa ini itu dia overthinking, misalnya dia tuh dulu berteman dengan si A. Si A ini baik banget Bu sama dia. Terus ternyata si A ini mengkhianati dia Bu. Nah jadi di masa sekarang tuh dia kalau berteman tuh kayak ada apa namanya ya? Trust issue gitu Bu. Jadi mungkin itu penyebab dari overthinking seseorang. Oke, jadi betul ya yang Anda semua sampaikan. Roy mau berpendapat Apa tadi? penyebab dari tekanan akademik itu apa tuh? Karena kita ingin kita harus nomor satu gitu di kalangan teman-teman kita. Visualis. Ya, dia harus perfeksionis Ya. gitu ya. Karena perfeksionis ini juga gak baik, bisa menyebabkan kita stres juga, burnout juga. Nah, Anda sekalian sudah mengetahui nih ciri-ciri dan penyebab dari kedua tadi, penyebab dari overthinking dan stres akademik tadi. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui apa ciri-ciri dari overthinking, penyebabnya apa, dan tadi juga sudah menjelaskan secara gak langsung dampak yang kita rasakan pada diri kita ya. Nah, Ibu mau Anda sekalian memikirkan apa sih upaya supaya kita tidak overthinking berlebihan dan merasa tekanan akademik itu membuat kita stres gitu. Oke, Lisa. Untuk kita biar nggak kita kayak lebih merilekskan diri Bu. Jadi kayak kita ngasih ke diri kita tuh tenangan sama pikiran kalau semua orang itu ada porsinya masing-masing. Oke, jadi Risa tadi bilang kita memberi ruang untuk diri kita sendiri terlebih dahulu supaya afirmasi juga buat diri kita. Gak semua orang itu prosesnya sama gitu ya. Nah, selanjutnya upaya apa? Oke, ini Sedikit menambahkan yang bisa Bu. Kalau tadi kan kita katakan dia tuh memberi ruang untuk dia tuh rileks, terus tidak memikirkan hal yang lain gitu lah Bu. Kalau dari saya mungkin menambahnya kita harus berpikir positif Bu, bahwasanya orang lain bisa kenapa kita tidak bisa gitu loh Bu. oke, itu motivasi untuk diri Motivasi, sendiri ya. kan. Motivasi untuk diri sendiri ya. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Ya. Kalau orang lain udah pernah nyoba, kenapa saya enggak? Kenapa saya harus ketinggalan gitu ya? Jadi memberi motivasi untuk diri sendiri. Bisa tadi bilang afirmasi untuk diri sendiri, motivasi untuk diri sendiri. Nah, yang lain apa nih upayanya? Yang biasanya dilakukan biar enggak terus-terusan overthinking. Oke, Biasanya kan saya lagi banyak tugas untuk di overthinking. Nah saya itu jeda dulu sebentar, terus saya tarik nafas sebentar. Tapi emang pikiran itu tetap hilang dari pikiran saya, tapi tetap overthinking. Tapi saat itu saya merasa lega sebentar. Nah habis itu baru saya balik lagi ke realita. kayak tadi kayak menghela nafas dulu ya, penenangan sederhana untuk diri sendiri. Oke, jadi udah ada 3 upaya nih dari Vika. Apa nih upayanya? Kalau menurut saya mencari hubungan yang sportif, hubungan yang sportif. Jadi kayak dengan kita punya hubungan yang sportif, kita bisa saling bertukar pikiran. Saya kita tentang apa nih, nanti teman kita juga bisa saling ngasih solusi. Kayak bisa mengungkap pikiran kita yang terlalu berlebihan. Sempit yang terlalu berlebihan itu ya. Nah, jadi Vika bilang
cocok nggak, Bu? Cocok, seperti yang dibilang oleh Risa tadi, memberi ruang pada diri sendiri. Nah, afirmasi. Jadi semua yang Anda sebutkan tadi itu merupakan upaya-upaya sederhana yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalian, kita sudah mengetahui apa ciri-ciri dari overthinking itu, dampaknya bagaimana, dan upayanya apa. Karena kita udah diskusi banyak tentang overthinking ini, ada baiknya kita sedikit terlebih dahulu ya, biar agak fresh, biar ceria kembali gitu. Karena udah suntuk juga duduk diskusi. Nah, kita ice breaking-nya berdiri boleh nggak? Boleh. Oke, kita berdiri ya. Nah, ice breaking-nya itu yang watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Nah, bisa? Bisa, Bu. Oke. Yuk, mulai yuk. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Yeay. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Yeay. Oke, silakan duduk kembali. Nah, Anda sekalian sekarang sudah merasa fresh kembali. Nah, Anda sekalian, sekarang kita udah di penghujung kegiatan nih, jamnya udah mau habis. Nah, sebelum Ibu akhiri kegiatan kita ini, Ibu mau tahu apa sih kesan dan hasil yang bisa Anda simpulkan dari kegiatan kita kali ini. Siapa nih yang mau memberikan kesan dan kesimpulannya? Oke, ada Iren. Saya senang, Bu, soalnya biasanya saya tahu kan overthinking yang saya lakukan, mengatasi overthinking yang saya lakukan itu cuma kayak memberi waktu sebentar untuk kita sendiri untuk mengelola nafas. Nah, tadi saya dapat dari Tika itu ternyata bisa mencari lingkungan yang positif, jadi kita bisa sharing tentang apa yang kita pikirkan saat itu. Soalnya selama ini saya belum pernah coba. Oke, tangan dulu. Jadi ada dapat pengalaman baru, pemahaman baru ya Ren ya. Iya, Bu. Nah, apalagi nih yang mau menyampaikannya? Oke, ini. Kesan saya saat mengikuti bimbingan ini tentunya satu yang bermanfaat juga untuk diri saya dan teman-teman yang lain, karena ternyata overthinking dan stres akademik itu satu jalan gitu, Bu. Kayak kalau kita overthinking itu kan pikirannya berlebihan, ya kan? Seharusnya tidak kita pikirkan atau pikirannya berulang-ulang itu Iya. justru terjadi gitu. Nah, itu sama halnya dengan tekanan akademik atau stres akademik, Bu. Stres akademik itu kan kayak pikiran cemas kita gitu kan bersama berlebihan. Nah, saya tuh dari dunia ini saya tahu bahwasanya cara pencegahannya itu tidak hanya tidur, terus tidak hanya menghalakan nafas, tapi ada cara lain gitu, Bu. Atau dengan cara afirmasi diri, terus motivasi, cari teman yang suportif dan lain sebagainya, Bu. Jadi itu sangat membantu saya apabila saya mengalami yang namanya overthinking dan lain-lain. Oke, terima kasih nih. Tangan dulu untuk ini. Lengkap ya yang kita ini tadi. Jadi sekarang Ibu mau terima kasih ya Dewi. Terima kasih juga Iren sudah menyampaikan kesan dan hasil yang kita dapatkan dari kegiatan ini. Nah, sekarang Ibu mau kita merencanakan nih buat kegiatan berikutnya. Anda sekalian masih mau nggak kita melakukan kegiatan seperti ini di minggu selanjutnya? Mau. Ya. Jadi Ibu mau minta sarannya nih gimana kita lakukan kegiatan selanjutnya, mau di mana, jamnya jam berapa, hari apa gitu. Oke.
Yang lain gimana nih maunya? Atau oke, kan? Kalau dari saya sendiri mau untuk isinya aja karena kita kan dari sini jadi takutnya kalau Oke. Yang lain gimana? Setuju sini. Di sini? Iren setuju? Sebenarnya saya setuju di taman di sini Bu, soalnya bisa bersih udara juga. Tapi betul juga sih kalau taman agak berisik. Oke. Jadi gimana nih? Kita minggu depannya mau di sini atau di taman? Sini aja, Bu. Gak apa-apa ya, Din? Gak apa-apa ya, Iren? Oke. Jadi kita minggu depannya di sini lagi ya, dengan jam yang sama. Nah, sekarang ibu mau Ananda sekalian ada yang menyampaikan pesan dan harapannya untuk baik itu untuk temannya yang pernah overthinking atau untuk kegiatan kita selanjutnya nih. Nah, boleh juga untuk kegiatan selanjutnya untuk temannya ada yang mau menyampaikan. Siapa dulu nih? Dika dulu. Oke, Dika. untuk kesadaran saya, untuk saya sendiri semoga saya bisa diharapkan saya bisa menerapkan apa yang sudah dibahas tadi dan teman-teman yang lain juga. Nah kalau untuk pertemuan selanjutnya mungkin harapannya pembahasannya lebih seru lagi, juga anggarannya mungkin bisa ditambah lagi biar sedikit lebih Ramai ya. Oke, Ibu terima pesan dan harapan dari Dika. Semoga Dika bisa berkomitmen untuk diri Dika sendiri. Kalau overthinking, saya akan melakukan hal-hal yang positif, gitu ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya Ibu terima masukan dari Dika, anggotanya lebih banyak ya, biar lebih seru dan juga pembahasannya lebih hot lah gitu ya tentang permasalahan apa yang ada di sekitar kita. Ada lagi? Oke, bisa. sebenarnya sama bukan kita berharap depannya korban itu lebih ada lagi, tapi kita juga berharap pertemuan berikutnya mungkin ada media Bu ya membahas kita dulu juga dulu. Oke, nanti Ibu siapkan, Ibu terima masukannya ya. Nanti Ibu siapkan media yang lebih seru biar kita lebih interaktif ya, lebih aktif sesama kita. Jadi dari Ibu sendiri pesan dan harapan Ibu. Jadi Ibu berpesan kepada Anda sekalian, walaupun banyak tugas dari kelas, dari guru mata pelajarannya, Ibu harap itu gak terlalu mengganggu pemikiran Anda sekalian. Anda sekalian bisa mencegah pemikiran hal-hal yang negatif yang dipikirkan itu dengan cara-cara yang lebih positif tentunya. Nah, jadi Ibu juga berpesan jangan sering-sering overthinking karena itu gak baik untuk kesehatan fisik dan mental kita. Oke, Anda sekalian. Nah, harapan Ibu Anda sekalian bisa pikirannya lebih tenang, hatinya tenang, jadi nggak banyak hal-hal negatif yang dipikirkan terus-terusan. Oke? Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya atas partisipasinya untuk mengikuti kegiatan ini dengan aktif sesuai dengan ekspektasi Ibu. Anda semua aktif untuk berdiskusi. Ibu juga mau minta maaf jika ada salah kata. Sekarang tadi kita mulainya dengan berdoa dan kita tutup juga dengan berdoa. Nah, siapa nih yang mau bantu Ibu lagi untuk doanya? Oke, pada Roy. Untuk mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa susah.